Pernah kebayang nggak sih kalau hidup kita ini ada manualnya, ada buku panduannya gitu? Nah, isinya kira-kira bakal kayak apa ya? Hari ini kita bakal coba bedah sebuah blueprint, sebuah cetak biru buat ngejalanin hidup yang lebih bermakna. Dan sumbernya unik banget, sederhana tapi dalam. Jadi, apa sih pilar-pilar penting buat membangun hidup yang oke? Bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat masyarakat di sekitar kita. Pertanyaan besar ini yang akan kita coba jawab bareng-bareng dengan melihat sebuah kerangka yang ternyata udah dirancang buat membantu kita menavigasi hidup yang, ya, kadang rumit ini. Dan sumber kita adalah buku LKS ini. Iya, lembar kerja siswa. Mungkin kelihatannya sepele ya, tapi kalau kita gali, di dalamnya itu ada sebuah struktur berpikir yang sangat koheren tentang cara membangun kehidupan. Mulai dari pondasi spiritual di dalam diri, sampai ke kerangka sosial yang lebih luas. Yuk, kita bongkar sama-sama. Oke semua, ini ternyata dimulai dari dalam diri. Jadi sebelum kita ngomongin aturan masyarakat, hukum, atau etika pergaulan, cetak biru ini ngasih tahu kalau fondasi paling dasarnya itu adalah hubungan kita secara personal dan spiritual dengan Tuhan. Pusatnya itu ada di konsep yang namanya mahabbatullah atau gampangnya cinta kepada Tuhan. Dan ini bukan sekedar keyakinan pasif ya, ini tuh sebuah cinta yang aktif, yang jadi semacam bahan bakar buat semua tindakan kita. Makanya ini disebut sebagai tingkatan cinta tertinggi dan jadi inti dari semua ibadah. Nah, cinta ini tuh nggak sendirian. Bayangin deh, kita lagi jalan di sebuah jalur. Di satu sisi ada remnya, namanya khauf. Ini rasa hormat, rasa segan yang bikin kita nggak sembarangan belok ke jalan yang salah. Tapi di sisi lain ada gasnya, namanya raja. Ini harapan yang bikin kita semangat, optimis, dan terus maju. Jadi ada rem, ada gas. Keseimbangan antara dua ini, khauf dan raja, yang ngejaga kita tetap di jalur yang benar. Oke, itu kan tadi hubungan personal kita sama Tuhan. Terus gimana caranya prinsip-prinsip ini bisa di zoom out, jadi panduan buat membangun masyarakat yang adil dan berfungsi? Nah, disinilah kita kenalan sama konsep al-kuliyatul al-khamsah. Anggap aja ini semacam 5 pilar utama atau 5 jaring pengaman yang dirancang buat melindungi hal-hal paling esensial bagi setiap orang di dalam masyarakat. 5 pilar ini adalah menjaga kebebasan beragama, melindungi hak hidup, menjaga kesehatan akal pikiran, melindungi keberlangsungan keluarga dan keturunan, dan yang terakhir melindungi hak kepemilikan harta. Logikanya sebenarnya simpel. Kalau kelima fondasi ini terjaga dan aman, masyarakat itu bisa tumbuh dengan sehat. Dan cara ngelindunginya itu keren, ada dua sisi. Nggak cuma defensif, misalnya melarang pembunuhan untuk melindungi jiwa, tapi ada juga sisi proaktifnya. Contohnya soal akal. Akal itu nggak cuma dilindungi dengan melarang hal-hal yang merusak, kayak minuman keras, tapi juga harus dipupuk secara aktif dengan cara kita terus didorong buat belajar dan cari ilmu. Jadi dijaga dari kerusakan, sekaligus dirawat biar tumbuh. Oke, dari kerangka besar masyarakat, sekarang kita zoom in lagi ke unit terkecil tapi paling krusial, yaitu individu, diri kita sendiri. Karena ya, semua aturan besar tadi nggak akan jalan kalau setiap orang nggak punya kendali diri. Disinilah konsep mujahadah an-nafs jadi kuncinya. Anggap aja ini semacam perang di dalam batin kita. Pertarungan setiap hari melawan impuls negatif, melawan hawa nafsu. Ini adalah disiplin personal yang jadi mesinnya, biar kita bisa ngejalanin prinsip-prinsip yang lebih besar tadi. Contohnya gimana? Salah satu yang paling praktis itu adalah soal mengelola amarah atau qadab. Teks ini ngasih langkah-langkah yang konkret banget. Mulai dari yang spiritual, yaitu baca ta'awudz biar lebih tenang. Terus yang fisik, coba ubah posisi badan. Sampai yang lebih jauh, yaitu ambil wudhu. Ini semua tuh teknik-teknik praktis buat ngendaliin emosi yang bisa merusak. Buku ini juga ngasih contoh gimana pilar perlindungan keturunan tadi diterapkan. Salah satunya dengan mengutip ayat ini yang melarang perbuatan zina. Tapi, coba perhatikan, ada satu kata kunci di sini yang mengubah cara kita memahaminya. Kuncinya itu ada di kata mendekati. Jadi, ini bukan cuma soal jangan lakukan, tapi jangan deket-deket sama hal-hal yang bisa mengarah ke sana. Ibaratnya, kita disuruh bangun pagar pengaman jauh sebelum ada jurang. Jadi fokusnya itu ke pencegahan, ke preventif, bukan cuma soal hukumannya nanti gimana. Nah, sekarang pertanyaannya gimana cara ide-ide canggih ini, iman, struktur sosial, disiplin diri, bisa disampaikan ke masyarakat luas dengan cara yang efektif. Untuk ini, kita akan lihat sebuah studi kasus dari sejarah kita sendiri. Kita akan melihat metodenya Wali Songo.
Mereka ini kan tokoh-tokoh legendaris yang berhasil menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Dan yang luar biasa, mereka melakukannya bukan dengan paksaan, tapi dengan cara yang damai, bertahap, dan penuh kearifan. Cara mereka tuh menarik banget. Pertama, mereka pakai metode tadrij, artinya bertahap. Gak langsung semuanya, tapi pelan-pelan biar gampang diterima. Dan yang paling penting, mereka pegang prinsip adamul haraj, yang artinya jangan menyakiti atau jangan sampai membuat susah. Adamul haraj ini adalah jantung dari strategi mereka. Jadi, bukannya menghapus budaya lokal yang udah mengakar kuat, mereka justru merangkulnya. Mereka memasukkan ajaran-ajaran baru ke dalam tradisi yang sudah dikenal masyarakat. Hasilnya, pesan mereka nggak terasa asing atau mengancam sama sekali. Dan ini contohnya keren banget. Lihat deh, ini menara Masjid Kudus yang dibangun oleh Sunan Kudus. Sadar nggak? Bentuknya itu mirip banget sama arsitektur candi Hindu-Buddha. Ini tuh bukan kebetulan. Ini pesan yang kuat banget secara visual, seolah-olah bilang, "Hey, kami datang bukan untuk merusak yang sudah ada. Kami datang untuk berdialog, untuk nyampungin tradisi." Jadi kalau kita tarik benang merahnya, inilah cetak biru kehidupan yang utuh itu. Semuanya nyambung, mulai dari iman yang personal di dalam hati, lalu membentuk etika untuk melindungi masyarakat, yang kemudian dihidupkan lewat disiplin diri setiap orang, dan terakhir, diwariskan lewat cara komunikasi yang bijaksana dan penuh empati. Pertanyaan penutupnya sekarang kembali ke kita semua. Di tengah dunia modern yang serba cepat dan kompleks ini, kira-kira prinsip mana dari cetak biru ini yang paling relevan buat kita? Dan apa pilar-pilar fundamental yang akan kamu pakai untuk membangun hidup yang bermakna versi kamu sendiri saat ini?